kayak nontonin anak-anak tidur aja tuh aku masih bisa nangis. Pasti kamu merasa feeling guilty kan ke anak-anak. Mereka mungkin kayak bertanya-tanya pasti itu ada. Jadi kadang kalau ngeliatnya mereka tidur ada perasaan bersalah. Cuman dalam hati aja sih ngomong ya maaf ya gitu. Someday it will get better gitu. Karena aku orang yang banyak mendam. Wow. Aku orang yang banyak mendam. Pernah nggak nangis di depan anak? Sekali ada yang waktu pas aku bilang kalau mama sama papa sekarang best friend itu kan aku nggak kuat kan nahannya. Ada beberapa pasangan-pasangan yang bercerai itu biasanya ada yang kehilangan kepercayaan diri. Aku justru sebelum bercerai. Udah hilang percaya diri nih. Iya, jauh sebelum bercerai itu udah insecure sama banyak hal, takut ketemu orang, jadi benar-benar gak pede sama apapun, pengen ada rasa damai gitu loh, karena aku capek banget drama tuh udah kayak, aduh udah deh, pengennya tuh yang tenang, santai gitu loh. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al TV. Hari ini aku kedatangan seorang artis cantik dari Bali yang baru saja menyandang status baru sebagai ibu tunggal. Selamat datang Dahlia Poland. Aku harus bilang apa nih, selamat atau aku ikut prihatin atas perpisahan kamu dengan suami? Selamat aja. Kebanyakan sih gue akan bilang selamat ya, akhirnya udah pisah. Walaupun sebenarnya prihatin ya, karena sebagai seseorang yang berpisah kan kita nggak pernah mikir bahwa kita akan berpisah kan. Iya. Jadi tapi aku mengerti banget ya bahwa yang namanya rumah tangga tuh nggak semuanya kalau lu nggak happy ya udah gitu kan. Iya. Jadi ya selamat menikmati hidup baru. Betul. Ya kan. Nah ini ceritanya adalah seorang Dahlia. Ini gue manggil apa nih? Dahlia atau Polan nih? Dahlia. Atau Lia? Enggak, Dahlia. Lia boleh, apa aja boleh. Biasanya panggilannya apa? Kalau teman-temanku manggil aku Ule. Ule, oke Ule. Kenapa Ule? Karena bule, jadi disingkat Ule. Oh, kirain bule atau ayu. Enggak ya, bule ya. Iya. Oke Ule. Memutuskan untuk berpindah dari rumah dan ngekos dan rela jauh dari ketiga anak. 3 anak juga nih ya. Pasti aku tahu yang namanya perpisahan tuh pasti nggak ada yang namanya kita berpisah bahagia ya, nggak mungkin. Apalagi kamu harus memberikan hak anak kamu kepada mantan. Enggak sih sebenarnya. Jadi di tuntutan pengadilan aku sebenarnya ngajuinnya hak asuh bersama. Cuman karena aku yang memilih untuk meninggalkan rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan aku nggak mungkin bawa 3 anakku, jadinya anak-anak sekarang sama papanya dulu. Karena kamu ngekos. Iya, lebih baik. Kadang-kadang pemikiran kita sebagai perempuan tuh mikirin bahwa anak-anak ini udah nyaman di rumahnya. Nggak mungkin tiba-tiba kita otong-otong bawa pindah, apalagi misalnya kita belum bisa memprovide secara nyaman rumah anak-anak. Iya, bener. Paham gue. Binder. Oke. Apa perasaan yang paling dominan saat kamu ngerasain perceraian ini? Apakah takut, sedih, atau justru lega? Yang paling dominan sebenarnya lega. Cuman sedihnya juga ada. Karena satu, aduh kan belum apa-apa udah mau nangis. Sebel banget, aku cengeng bunda. Jadi kan aku biasanya 24 jam sama anak-anak kan. Dari pagi ke malam, cengeng banget, aku sebel deh. Maaf ya. Nggak, soalnya kalau soal anak-anak tuh pasti. gitu. Aku pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Lagi anak kita sama 3 ya. Jadi anak biasa 24 jam sama mereka, terus sekarang kan nggak bisa satu rumah. Iya. Jadi dominannya mungkin ke lega, cuman kadang ada beberapa saat dimana aku kayak kehilangan apa ya, rutinitas yang biasanya aku jalanin sama anak-anak kayak sebelum mereka tidur, terus pas bangun pagi, kangen masa-masa itu aja. Tapi kan kamu mengasuh bersama kan?
Kamu Iya, masih boleh kasih jam ketemu sama. dong. Boleh Itu ketemu. kan itu kelebihan perpisahan kamu bahwa Iya. kamu tapi tidur maksudnya gini, ketika kamu misalnya anak-anak mau tidur, kamu boleh sempet tidur di situ nggak? Untuk Iya, aku boboin. beberapa kali nginep di sana, tapi tidurnya sama anak-anak. Masih bisa kan? Masih oke lah ya. Masih oke. Tapi bangun tidurnya masih bisa dong, tapi nggak setiap hari aja gitu. Cuman nggak setiap hari aja. Pertanyaannya, pada saat kamu sendiri di kos kamu merasa, wow, aku sendirian nih gitu. Iya, ada. Di situ kamu merasa kesepian? Nggak kesepian sih enggak, cuman karena biasanya ada rutinitas yang aku jalanin setiap hari, mulai dari bangun sampai tidur, terus rutinitas itu tiba-tiba hilang gitu loh. Walaupun aku masih bisa ke sana nginep, cuman ada beberapa hari kan yang di mana rutinitas itu tuh nggak ada gitu loh. Jadi kehilangan itu aja sih. Itu doang. Itu kamu masih belum terbiasa bahwa kamu harus keluar dari rumah berarti ya? Belum. Karena kadang kalau misalkan aku nginep di sana pun kayak nontonin anak-anak tidur aja tuh aku masih bisa nangis. Pasti kamu merasa feeling guilty kan ke anak-anak. Guilty, ya. Apa yang kamu rasain lihat anak-anak? Kamu lihat anak-anak nih. Perasaan bersalah seperti apa yang kamu rasain ketika melihat wajah anak-anak tertidur? Karena biasanya kan mungkin mereka sekarang belum bisa ngomong. Cuman aku tahu. Berapa aja sih? 9, 6 sama 5. Kok hampir sama sama aku dulu ya. Baiklah, terus. Jadi mungkin mereka karena belum bisa ngomong, cuman aku tahu dalam hati mereka mungkin kan biasanya kita sama mama terus nih dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi sekarang mama datangnya mungkin seminggu cuman 3 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu maksimal. Terus mama pergi lagi. Mungkin ada mereka mungkin kayak bertanya-tanya pasti itu ada. Jadi kadang kalau ngeliatnya mereka tidur ada perasaan bersalah. Cuman dalam hati aja sih ngomong ya maaf ya gitu, someday it will get better gitu. Itu doang. Wow, emang gak gampang sih ya. Ketika kita melihat anak-anak terus. Tapi ada anak-anak yang bertanya nggak, Mama kenapa cuma 3 hari aja? Ada yang pernah ngomong gitu nggak? Enggak sih, kalau ke situnya nggak ada. Cuman pernah sempat sekali aku ajakin mereka nginep di kosan. Jadi aku izin sama Fandi kan, mereka libur. Terus aku izin sama Fandi, boleh ya Van, anak-anak aku ajak nginep kosan, aku bilang gitu. Terus ya udah aku ajak lah mereka, aku jemput nginep di kosan. Terus mereka lucu banget, mereka ngomong gini, kosan mama keren ya, tapi kecil. Ngomong kayak gitu. Terus di situ tuh aku lagi cari-cari kosan yang lebih dekat. Karena waktu itu dapatnya emang lumayan jauh. Jadi jaraknya bisa 1,5 jam walaupun naik motor. Terus aku cari kosan yang lebih dekat lah. Seenggaknya ya maksimal 40 menit, 30 menit aku udah bisa sampai gitu di rumah mereka. Pas aku scrolling, terus mereka nanya, Mama ngapain sih nyari-nyari rumah terus? Bilang gitu. Ya gak apa-apa, Mama cari-cari biar dekat sama kalian. Bilang gitu. Terus aku bilang juga sama mereka, sabar-sabar ya, Mama kerja dulu yang banyak. Supaya mama nanti bisa beli rumah juga, aku bilang gitu. Terus mereka anakku yang paling besar nanya, kok beli rumah lagi, kan kita udah punya rumah. Dang. Ya aku gak bisa jawab saat itu. Terus aku bilang cuman, Mama ke bawah sebentar boleh 10 menit. Jadi kosan aku mezzanine gitu. Aku turun ke bawah, aku WhatsApp temanku, aku tanya gimana ya nih. Ngejawabnya? Iya, terus temanku bilang udahlah ngomong aja, udah berapa bulan berlalu juga maksudnya. Anak-anak deserve an answer gitu loh. Terus ya udah akhirnya aku ngobrol sama anak-anak, guys sit down yuk kita ngobrol. Terus aku akhirnya ngomong sama anak-anak, kenapa mama harus beli rumah? Karena mama sama papa udah gak bisa tinggal di satu rumah lagi. Tapi kita nggak musuhan, kita berteman. Kita sekarang jadi best friend. Jadi kalau misalkan kalian butuh apa-apa, mama sama papa bakal tetap ada. Cuman bedanya ya kita udah nggak tinggal bareng lagi. Nih lihat sekarang mama masih bisa jemput kalian kan, kalian masih bisa nginep di tempat mama, terus mama masih bisa nginep di rumahnya papa, aku bilang gitu. Terus mereka nangis sih. Kayak kenapa, ya nggak apa-apa, udah beda aja, udah nggak cocok buat jadi pasangan, tapi kita jauh lebih cocok jadi best friend. Tapi semuanya baik-baik aja.
Kalau baik-baik aja kenapa mama tinggal dari rumah, pergi? Enggak sih, untungnya mereka nggak mempertanyakan itu sih. Kalau mereka nanya lagi, oh udah gimana ini? Iya. Tapi lo siap gak suatu saat kalau mereka nanya, atau misalnya gini, mama balik dong sama papa gitu. Pasti jawabannya nggak mau kan? Nggak bisa, lebih cocok kayak di best friend. Iya, untungnya belum ada pertanyaan ke situ sih. Sama sekali ya? Belum. Mereka tuh sebenarnya umurnya doang segitu, tapi pikirannya dewasa sih, Bun, aku bisa bilang. Jadi mereka ngerti kalau misalkan kayak aku udah nginep di sana 4 hari atau 3 hari, 4 hari, terus nanti aku bilang nih, mama harus pulang ya. Oke, mama kesini lagi kapan? Next week. Oke, see you next week. Udah kayak gitu. Wow. Apakah kamu meyakinkan anak-anak bahwa walaupun pisah rumah nih, tapi rasa kasih sayang antara mama papa tuh tetap sama gitu? Kamu ngomong nggak? Iya, itu yang tadi aku bilang yang waktu pas ngobrol, kita jadi best friend. Kapanpun kalian butuh mama sama papa, kita bakal terus ada. Terus aku juga sering video call sama anak-anak kalau misalkan aku lagi nggak nginep di sana. Terus kalau misalkan aku lagi nginep di sana, kondisinya misalkan lagi ada Fandi, kita masih bisa main bareng nih berlima, nonton film bareng berlima. Jadi kita pengen banget nunjukin ke anak-anak kalau semuanya baik-baik aja. Terus kita ajakin jalan bareng juga berlima. Tapi sebenarnya memang berarti belum kehilangan sosok ayah bundanya dong ya sebenarnya. Ya, kalian masih ada sebagai sosok orang tua kan? Iya, karena itu yang aku pengen. Jadi aku bilang sama Fandi, kalau bisa kita bisa baik-baik yuk supaya anak-anak nggak kehilangan figur orang tuanya. Nggak jadi broken home juga kan? Karena walaupun pisah tapi mereka tetap nggak kehilangan cinta dari kedua-duanya dan masih ngeliat sosoknya masih bisa main bareng kan? Iya. Oke. Ada nggak misalnya gini, namanya perceraian ya, anak-anak kan pasti ada yang kumpul nih, kayak anak-anak gue pasti kumpulnya sama anak-anak broken home nih. Mereka saling sharing ya kan. Teman-teman, sahabat-sahabatnya, bahkan mungkin kayak misalnya anak gue dapetnya pasangannya juga broken home juga ya kan. Jadi misalnya kayak Al Ghazali sama Alisa kan juga broken home ya kan. Jadi mereka saling menguatkan satu sama lain ya kan. Ada nggak sih kekhawatiran tentang masa depan anak-anak, misalnya dampak psikologis dari perceraian kamu sama Fandi kan? Ada nggak kamu kekhawatiran? Atau misalnya gini, aku akan bawa anak-anakku ke psikolog, tapi rasanya belum perlu nih karena aku masih ada di situ gitu. Untuk saat ini sih kekhawatiran aku ke sana jujur belum ada. Karena aku sama Fandi dua-duanya masih present buat anak-anak kan. Terus ditambah emang hubungan aku sama Fandi sebelum bercerai emang udah sangat tidak sehat. Yang justru menurut aku akan jauh lebih berdampak ke depannya buat anak-anak gitu loh. Justru malah berpisah lebih baik ya. Iya. Karena kalian bisa lebih best friend lah ya. Bisa lebih chill, bisa lebih nggak ada argumen lagi di depan anak-anak atau apa segala macam. Emang kamu pernah argumen di depan anak-anak sampai kenceng-kencengan gitu? Sering, itu makanya dibilang tidak sehat. Makanya kita memutuskan. Jadi justru kalau misalkan awal-awal aku kan ada masalah dari awal tuh aku nggak mau cerai karena mempertahankan, karena aku pengen anak-anakku punya keluarga yang utuh. Tapi setelah aku pikir panjang, justru ini nggak bagus buat anak-anak. Karena apa yang anak-anak lihat ini takutnya mindset mereka nanti ketanamnya kayak this is okay, ini normal. Aku nggak mau gitu loh. Karena mungkin gini, kekhawatiran kita sebagai orang tua, kalau anak kita melihat orang tuanya adu argumen tiap hari, buat mereka itu normal. Sehingga nanti sama pasangannya juga adu argumen terus kan. Iya, itu yang kamu takutin ya. Jangka panjangnya. Oke. Nah ini flashback sedikit ya. Di tahun 2023 sempat viral juga kamu tentang permasalahan rumah tangga kamu. Ini yang masalah apa ini ya? Masalah chat mantan ya? Terhadap seseorang ya? Iya. Iya. Pernah viral. Nah, selama 2 tahun itu apa sebenarnya yang kamu perjuangkan atau pertahankan sampai akhirnya memutuskan berpisah? Sebenarnya saat itu juga udah mau pisah. Cuman itu lagi tadi aku bilang kayak masih lihat anak. Iya, perempuan juga nahan-nahannya juga gitu. Pasti mikir anak sih. Jadi apapun masalahnya tuh masih lihatnya anak. Ya udah. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kita berdamai
gimana caranya kita perbaikin waktu itu. Terus Fandi bilang, ya udah deh kamu mending di Jakarta temenin aku syuting, dia bilang gitu. Terus ya udah akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Jadi untuk problem yang 2023 itu udah kita perbaikin, ya semaksimal mungkin lah ya. Ya udah oke. Terus ternyata selesai itu pulang ke Bali, masalah-masalah lain yang sebenarnya bukan masalah itu aja, sebenarnya masalah ini tuh udah ada dari lama. Cuman setelah dijalani lagi dan lagi kayak kok makin tidak sehat. Jadi akhirnya memutuskan kayak udah gitu. Tapi alasan bercerainya sama sekali bukan masalah 2 tahun itu. Karena kan netizen bilangnya, "Lu sih gini. Enggak, bukan sister, brother, bukan. Ya nggak cocok aja. Ya emang udah nggak sehat aja. Ya kalau nggak cocok mau diapain lagi daripada kita paksain merasa luka semua kan? Iya. Luka juga buat anak-anak kan? Iya. Oke, berarti ini informasi ya guys ya, Dahlia Poland ini menikah lebih muda daripada umurku. Aku menikah 20 tahun, dia lebih muda lagi 18 tahun. Waktu itu di pikirannya apa? Kenapa kok mau menikah di umur 18 tahun? Sebenarnya kalau aku pikir ya, jadi aku sempat konsul juga. Jadi aku tuh sebenarnya bisa dibilang dipaksa dewasa. Karena aku umur 14 udah kerja. Oke. Karena emang bukan dari keluarga berada juga kan. Jadi aku umur 14 udah kerja. Terus sebelum 17 ketemu sama Fandi. Terus Fandi ketemu sama orang tuaku, papaku juga seneng banget sama Fandi. Jadi ditambah pemikiran aku saat itu tuh udah bukan pemikiran anak-anak gitu loh. Jadi kayak ya udah, kamu mau ngapain lagi gitu, ya udah ayo nikah gitu. Ternyata pernikahan muda tidak semudah itu ya. Ternyata tidak. Jadi pesannya terhadap mereka pasangan muda yang pengen cepet-cepet menikah adalah lu pikir-pikir dulu deh. Pikir-pikir dulu, kenali lagi pasanganmu gitu. Tapi kan gini loh, kalau misalnya Dahlia bilang bahwa kenali dulu pasanganmu gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak akan pernah mengenal pasangan kita sebelum kita nikah. Iya, karena sebenarnya menurut aku ya, pacaran mau berapa tahun lama pun itu lamanya, terus kamu nikah ternyata berbeda kan? Ternyata berbeda. Ternyata apa yang kita kenal selama pacaran setelah nikah tuh beda. Ya, karena kan memang pada saat pacaran kita masih tahan-tahan diri lah ya. Begitu udah jadi pasangan ya kita apa adanya gitu kan. Iya. Yang apa adanya aja, yang udah tahan-tahan diri atau apa adanya udah 20 tahun kadang-kadang udah bisa di umur 30 tahun pernikahan ya kan. Iya. Kadang-kadang menyatukan sebuah kompromi, menyatukan dua hati yang berbeda dan mengkompromikan di tengah itu adalah sebuah homework yang harus kita usahakan terus kan. Jadi pesan buat anak-anak muda adalah pikir-pikir dulu. Terus habis itu? Pikir-pikir dulu. Kenali pasanganmu. Terus mungkin kejar dulu apa yang bikin kamu seneng deh. Maksudnya pikirin diri sendiri dulu gitu loh. Bikin happy dulu. Make yourself happy dulu. Kalau kamu udah ngerasa kamu happy dengan kehidupan kamu, terus kamu ngerasa kamu udah cukup, kayak udah mau ngapain lagi gitu loh. Maksudnya itu umur 40 tahun baru kawin. Sudah menjalani kehidupan yang udah happy, udah ngumpul sama temen, udah capek, udah puas lah ya. Udah puas masa mudanya. Ya udah, kalau udah ketemu yang cocok, ya udah silakan gitu. Oke. Nah, tapi kan selama kamu pernikahan 10 tahun pasti nggak semuanya buruk dong. Enggak. Pasti ada kenangan baiknya ya. Oke, ini pertanyaannya bukan masalah pernikahannya tapi pelajaran baik apa yang paling berharga dan paling berpengaruh untuk hidup kamu selama kemarin pernikahan? Ini kan kegagalan ya. Apa sih hikmah dan pelajarannya yang bisa kamu petik? Wah, berarti nanti aku kalau misalnya punya pasangan tuh kesalahannya kemarin adalah di sini. Berarti aku harus begini. Openness sih sebenarnya. Karena aku orang yang banyak mendam. Wow. Aku orang yang banyak mendam. Jadi mungkin yang aku pelajarin tuh aku harus
Ngomong sesuatu di depan dulu ya. Harus jauh lebih terbuka sama pasangan aku di masa depan nanti. Terus Ternyata dia yang mendem. Gitu, kadang terus udah gitu mungkin udah nggak mau cari apa ya, love bombing. Sekarang lagi musim banget love bombing. Oh kayak wah dikasih ini, kasih ini, wah kayak kamu paling cantik lah, kamu paling hebat, hanya kamu yang paling Sekarang mungkin aku maybe someday gitu loh, kalau ketemu orang yang tepat, aku carinya mungkin lebih ke orang yang bisa bikin aku feel safe, bisa jadi diri aku sendiri tanpa takut dijudge, terus rasa nyaman sih. Itu doang. Jadi yang menjadi diri kamu sendiri, yang tidak merubah kamu apa adanya, ya kan? Karena memang kebanyakan perempuan-perempuan tuh kadang-kadang pengen merubah pasangan juga kan. Kadang-kadang laki juga pengen merubah, bini gue harus gini tuh. Padahal nggak ada yang bisa dirubah gitu loh. Harusnya menerima apa adanya dong dari pertama kali kita ketemu sama pasangan kita ya kan. Mestinya gitu ya. Jadi pelajaran adalah kamu harus, pasangan kamu nanti harus bisa menerima kamu apa adanya. Berarti harus dari depan saklek-saklekan dong. Ini contoh kayak gue nih ya. Dari awal gue bilang, ini ya sifat gue orangnya cuek. Lu jangan cari gue gak bakal cari lo. Dan gue gak suka dicari. Ternyata sama. Oke, satu note, ceklek ya kan. Kedua, gue orangnya begini. Gak apa-apa. Itu gak masalah buat gue. Ceklek. Jadi dari awal udah disaklekin nih. Iya. Jadi baru pertama kali jalan gue orangnya gini, nggak suka ya udah gitu aja. Iya. Sebelum kita gitu jatuh sekarang, cinta kan. Gitu. Iya, pola pikirku juga sekarang gitu sih. Jadi tergantung. Kalau lagi kesepian kadang-kadang rusak. Kalau lagi kesepian tiba-tiba apa aja deh. Yang penting ada. Ya kan. Beda. Tapi kalau udah lebih dewasa tuh biasanya dari awal teman-teman gue selalu bilang bahwa mendingan lo ngomong apa adanya dari awal, karena itu adalah yang bakal membuat nanti kalian udah tahu nih, kan gue dari awal udah ngomong gini. Lo take it or leave it ya kan gitu loh. Iya. Itu sih pembelajaran gue ya. Ya, makasih Bun. Nah, berarti ke depannya nih kamu mau menjadi Dahlia Polan yang seperti apa nih? 10 tahun lagi kamu ngapain? 5 tahun lagi deh. 5 enggak tahu. Saat ini aku masih fokus. Jadi kalau misalkan planning goals aku, jujur goals aku belum tahu goals aku untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Cuman yang jelas saat ini aku lagi fokus kerja. Karena aku pengen banget bisa bawa anak-anak tinggal sama aku. Udah itu aja. Mimpi aku cuman itu aja. Jadi itu nggak tahu dalam jangka waktu berapa lama, tapi ya udah saat ini. Kamu targetin nggak? Wah, aku harus beli rumah di sekian tahun nih. Enggak sih, itu nggak ada target. Nggak ada target. Pokoknya sekarang semangat kerja aja. Kalau gue kan target, karena aku pengen sesegera mungkin beli rumah ya kan. Which is ini rumah gue yang pertama kali gue beli rumah ya kan. Supaya gue juga kerja keras juga, gue harus cepat kejar nih. Supaya gue bisa beli rumah nih ya kan. Gue targetin nih. Makin kenceng tuh kerja pagi, siang, sore, pokoknya kerja terus. Kaki jadi kepala jadi kaki, pokoknya gak berhenti aja gue kerja. Sambil gue gak mau mikirin kestresan kan gitu. Dahlia gitu gak? Ya sekarang semua disikap. Nah yang penting kerja, halal. Kerja, betul. Jadi kamu benar-benar sekarang adalah kerja. Apakah kerja itu pelarian atau kerja itu adalah untuk target membeli rumah tadi itu? Iya, pengen ada rumah sendiri biar bisa bawa anak-anak. Oke. Kalau kamu punya rumah pengen beli di mana? Kira-kira? Tetap Bali. Ini mimpi dulu kan? Mimpi dulu boleh dong ya kan? Mengafirmasikan, nanti 2 tahun lagi insya Allah gue punya rumah deh. Bali sih. Di daerah mana? Nyaman di Bali. Singamangaraja. Baru tadi kita bahas Singamangaraja. Enggak lagi, aku belum tahu daerah mana. Cuman aku tuh kan sempat tinggal di daerah Jimbaran, terus Ungasan juga lumayan lama. Dan emang udah nyaman di daerah situ karena makanan, terus pantainya banyak. Jadi mungkin daerah-daerah situ. Jadi kamu lebih senang kamu adalah anak pantai lah ya. Ada beberapa pasangan-pasangan yang bercerai itu biasanya ada yang kehilangan kepercayaan diri pada saat ending-endingnya itu, ya kan? Ini pengalaman-pengalaman ya. Apakah seorang Dahlia juga mengalami kehilangan kepercayaan diri sendiri nih? Aku justru sebelum bercerai.
udah hilang percaya diri nih. Iya, jauh sebelum bercerai tuh udah insecure sama banyak hal, takut ketemu orang, jadi bener-bener nggak pede sama apapun sama sekali, mau ngapain pun tuh Itu nggak kenapa pede. tuh? Kalau gue lupa sih kan dulu kenapa ya nggak pede ya. Tapi pedenya gue kerja, gue harus bisa gitu. Iya, cuman intinya Apa traumatik? traumatik ada, cuman jadi intinya aku kehilangan kepercayaan diri, kehilangan jati diri juga. Terus setelah bercerai justru ketemu sama teman-teman baru yang sangat-sangat baik dan sangat support, teman-teman lama juga termasuk. Terus mereka yang benar-benar bikin aku balik lagi jadi diri aku yang dulu, karena aku tuh dulu kan sebelumnya pecicilan, Bun. Aku tuh Cicilan tuh gimana naik-naik itu? kayak gitu. Manjat apa? Terjun payung, Nggak naik gitu. pohon, kayak gitu. Cuma maksudnya kayak aku tuh ceria banget. Jadi aku tuh sama siapa aja tuh happy gitu loh. Kayak baru ketemu bisa langsung bestie gitu loh. Berisik banget aku di lokasi. Terus sempat kehilangan itu. Terus setelah bercerai justru ketemu sama teman-teman, terus mereka bilang kayak, Dahlia kamu tahu nggak kalau sampai kamu ketemu orang terus tuh orang nggak suka sama kamu, dia yang salah. Karena kamu saking cerianya kamu ya. Iya, you're a lovable person. Teman-teman aku bilang kayak gitu, nggak mungkin ada yang nggak suka sama kamu. Terus ya udah dari situ mulai dikit-dikit pede aku balik lagi. Terus kembali lagi jadi aku yang gitu loh, tiap ketemu orang. Sekarang udah mulai bisa gitu lagi? Udah. Berapa lama kamu dari cerai itu berarti bulan apa? November? Ketok palunya November, tapi gugatan masuk tuh Juni. Berarti kamu mulai bisa ceria lagi. Nah, kadang-kadang bercerai itu kan nggak mudah ya. Iya. Setiap orang pasti ada masa down-nya kan. Iya. Berapa bulan kamu harus kembali akhirnya bisa berdiri lagi tuh? 3 bulan setelah gugatan masuk sih, karena kan aku banyak ngabisin waktu sama temen tuh selama 3 bulan awal itu. Terus ya udah dari situ aku mulai lagi jadi diri sendiri. Ada yang berubah nggak dari Dahlia yang dulu masa kecil? Ini kan akhirnya bertemu dengan orang lain nih, ya kan menjadi pasangan, dan kemudian pasti ada yang pasti ada mempengaruhi dong. Selama 10 tahun kan nggak cepet ya, itu kan lumayan lama ya. Ada yang berubah nggak dari seorang Dahlia yang dulu sama sekarang? Dari segi apa dulu nih? Mungkin nih, misalnya gini, aku dulu orangnya nggak defensif, tapi setelah ada pengalaman ini jadi defensif, jadi kayak, kalau ada kritik langsung, kayak orang. Enggak sih. Justru aku tuh sekarang jadi kalau ketemu orang lebih sensitifnya lebih ke vibes orangnya gitu loh. Jadi kalau ketemu orang baru, dulu kan aku sama siapa aja, nah kalau sekarang tuh kalau udah baru ngobrol sebentar terus vibes-nya kayaknya nggak asik deh nih orang, aku bisa langsung bye gitu loh. Aku jadi orang yang jadi apa ya, memilih untuk save my energy. Oke, ketemu orang toksik sekali aja langsung goodbye gitu ya. Udah nggak butuh. Gitu. Pesan misalnya kamu pulang ketemu anak-anak, habis dari ketemu anak-anak terus kamu pulang, pesan-pesan apa nih kamu kasih ke anak-anak? Ini mereka lagi tumbuh kembang kan? Iya, paling bilang baik-baik ya, dengerin papanya, dengerin opanya, karena kan opanya sekarang di Bali. Ini dari pihaknya Fandi berarti ya? Iya, dengerin opanya. Terus mereka tuh kalau sama aku kan dikontrol tidurnya. Terus sekarang saling kebablasan tidurnya, kemalaman. Tidurnya jangan malam-malam dong, besok kan sekolah, nanti gak bisa bangun. Pokoknya next week mama kesini lagi ya, kita main lagi ya. Nanti kalau misalkan mama kesini kita mau ngapain gitu. Lebih kayak aku gak berani bikin mereka sedih gitu loh. Jadi selalu berusaha untuk setiap kali aku harus pulang, aku usahain suasananya tetap fun. Iya, berarti selama sudah pisah ini pernah nggak nangis di depan anak? Nggak lagi Ngumpet. Jangan. Seorang ibu tuh harus kelihatan kuat di depan anak-anak karena kita ngasih apa ya?
kayak ngasih contoh ke mereka bahwa kita harus kuat kan? Sekali ada yang waktu pas aku bilang kalau mama sama papa sekarang best friend itu kan aku nggak kuat kan nahannya. Aduh, cuman kalau sekarang buat nangis depan mereka tuh nggak berani sama sekali. Tapi paling kayak kalau misalkan aku harus pulang ke kosan, aku kan pasti pelukin mereka satu-satu. Tuh kadang sengaja aku lama-lamain peluknya karena aku nangis. Jadi biar mereka nggak lihat. masih ya gitulah. Iya. It's not easy. Emang gak gampang sih berpisah itu. Tapi ya gimana ya? Tapi ya memang susah sih. Itu adalah proses yang harus kamu lewati, yang memang kamu nanti lama-lama juga akan sampai kapanpun pasti kamu kalau ingat anak pasti wah langsung rontok ini hati. Gak bisa. Aduh susah. Nah, oke, seorang Ule nih udah 7 tahun vakum dari dunia entertainment dan sekarang udah mau balik lagi. 10. Oh 10 tahun. Oh jadi kamu gara-gara menikah. Semenjak menikah. Kamu udah nggak kerja sama sekali. Ya. Jadi kamu benar-benar murni ibu rumah tangga. Iya. Wow. Oke. Kamu sekarang ready untuk balik lagi ke dunia entertainment atau kamu pengen usaha atau bisnis atau apa? Kemarin sih aku baru selesaiin film. Jadi kembali lagi ke dunia entertain. Sebenarnya waktu pas berita cerai keluar, itu langsung tuh banyak yang kayak Dahlia berarti udah mau syuting lagi dong, langsung kayak gitu. Oh langsung di kontak semua orang nih ya. Iya, Terus aku bilang kayak belum siap deh, santai dulu boleh ya gitu. Tapi film kemarin karena berhubung aku kenal sama sutradaranya, aku bilang ya udah deh, yuk gas gitu. Akhirnya ya udah itu film pertamaku setelah vakum 10 tahun. ini enggak, kalau dulu kan masih muda, syuting masih kuat lah ya. Kalau sekarang kan kamu udah 10 tahun vakum nih, balik lagi syuting tuh capek gak? Capek, tapi ternyata aku happy gitu loh. Dan aku tuh orang yang sangat ntar dibilang pick me lagi ya elah. Nggak, cuman aku emang di lokasi tuh santai itu, bun mau nunggu berapa lama pun kayak ya udah gitu loh, santai. Makanya sampai sutradaranya Kak Gandhi kemarin dia bilang udahlah Dahlia mah selama masih bisa ini chill duduk di luar nongkrong masih aman dia gitu. Senang sih, terus ketemu sama teman-teman baru juga di lokasi karena udah lama gak syuting. Terus pas bagian syuting lagi ketemunya sama orang-orang baru, kru-kru baru. Seru. Oke, berarti harus kembali lagi ke dunia film. Mau sinetron juga nggak? Saat ini kayaknya belum sih. Belum, film ya. Ini kan muncul ada artis-artis muda nih. Dan lebih fresh ya kan. Apa usaha kamu, mengingat di persaingan pasti makin banyak nih ya. Usaha kamu untuk tetap eksis nih sekarang apa? Ngapain? Aduh, kalau aku sih sekarang mungkin karena dulu selama aku kerja di dunia entertain, puji Tuhannya, aku nggak pernah ada masalah dengan siapapun. Terus juga aku selalu punya hubungan baik dengan kru, sutradara, maupun orang-orang PH. Jadi makanya itu tadi yang aku bilang, begitu tahu cerai langsung Dahlia mau syuting lagi gitu. Karena puji Tuhannya emang nggak pernah ada masalah apapun di lokasi. Jadi sebenarnya sampai sekarang tuh masih ada yang nawarin, cuman buat stripping dan akunya masih kayak belum. Tapi kalau strippingnya sebenarnya ya kalau gue ya, stripping tuh lumayan cepet loh duitnya baliknya. Nah itu dia sebenarnya iya kalau misalkan setahun aja cerut, habis itu udah nabung, udah film aja. Cuman atau series lah gitu. Iya, nah iya mungkin kalau mini series atau film aku masih oke. Kalau stripping aku belum siap karena dia makan waktu lumayan banyak kan. Apalagi bukan kalau lagi ratingnya bagus. Penjar layang ya. Setahun 2 tahun nggak berhenti. Terus anak-anak. Ya bilang aja aku setahun aja ya, nanti anggap aja nanti actingnya setahun lagi lu bilang aja gue kecelakaan mati gitu kan. Ya kan bisa di sih sebenarnya, cuman aku nggak tega sama anak-anak juga. Kalau kelamaan. Berarti kamu belum siap ninggalin lama berarti ke anak-anak ya. Iya, belum siap. Ini kan seorang Dahlia dari pemain film di dunia film ini ya, di dunia film ya.
Iya, sebelumnya kan? Sinetron. Sinetron, oke. Kemudian menjadi ibu rumah tangga. Dan aku dengar kamu semuanya handle semua sendiri, ya kan? Termasuk ngasuh anak-anak. Itu ceritain dong serunya sebagai ibu yang handle semuanya sendiri. Itu gimana sih? Aku tidak munafik. Capek-capek ada rasa capeknya ada. Jadi kadang aku tuh masih ada waktu pas masih di sana di rumah, ada kadang dimana aku nangis karena saking capeknya tuh ada. Cuman aku bersyukur karena setiap tumbuh kembang mereka, aku ada di situ, aku ada langsung. Kata pertama mereka, langkah pertama mereka, semuanya aku ada di situ. Hari pertama mereka sekolah, jadi ada rasa apa ya, terbayarkan aja sih. Semuanya ada apa ya, rasa bahagia tersendiri karena selama pertumbuhan mereka aku benar-benar 100% ada di situ. Oke, ini yang gue kepo nih ya, kamu kan nikahnya muda nih, terus hamilnya berarti langsung hamil apa gimana? 3 bulan setelah nikah aku hamil. Kamu kan masih muda nih, ya kan? Pada saat kamu hamil. Kalau dulu yang gue rasain pada saat gue umur 20 tahun, kemudian 21 tahun hamil, kok ngerasa, aduh harusnya gue masih main-main nih. Kok harus ngurus bayi ya gitu. Lo gitu gak? Enggak sih. Enggak ya, bener-bener udah siap lo punya anak gitu. Langsung ngurusin semuanya sendiri. Iya, karena apa ya, bingung kalau ditanya gitu, tapi emang aku se-happy itu, seseneng itu waktu pas James lahir pertama, sampai aku tuh gak kasih siapapun pegang. Oh iya? Jadi bener-bener kamu 24 jam ngurusin anak, bener-bener ngurusin anak nih ya? Iya, enggak bener-bener gak kasih ke siapa-siapa. Terus kan capek dari anak pertama, kedua, ketiga, kan ini hampir berurutan deket ya? Iya. Capek gak? Capek dong. Capek. Apalagi kalau misalnya nggak munak, aku capek. Cuman terbayar sama happy aja. Oke. Kalau gue punya 3 anak yang hampir deket, gue trauma punya anak lagi. Seorang Dahlia trauma nggak misalnya ketemu jodoh nih, mau punya anak lagi trauma nggak? Trauma enggak, cuman saat ini aku nggak kepikiran untuk punya anak lagi. Yang aku pikir sekarang 3 anakku sekarang, aku masih punya tanggung jawab sama mereka. Apalagi kan maksudnya orang tuanya udah bercerai juga. Jadi yang aku fokusin sekarang cuman kebahagiaan mereka bertiga dulu. Jadi kalau untuk kepikiran buat nambah anak lagi kayaknya enggak. Kayaknya enggak, tapi bukan karena trauma, cuman ingin fokus ke kebahagiaan 3 anak ini ya. 3 anak yang udah ada. Itu tanggung jawabku sekarang. Karena kan ngurusin 3 anak sendiri capek ya. Kadang-kadang gue dulu gitu, aduh gak mau punya anak lagi deh, capek gue ngurusinnya gitu kan. Apalagi 1,5 tahun. Dalia juga kan anaknya berapa tahun? 9, 6, 5. Oh, yang 9 ke 6-nya agak lumayan jauh ya. Iya, yang 6 ke 5-nya ini yang lumayan agak ribet ya. Iya. Gak ada trauma sih untungnya. Cuman kayaknya untuk nambah lagi, enggak deh. Kenapa? Gara-gara tadi selain kebahagiaan, apakah karena capek gila ngurusin anak capek gitu? Capek enggak sih. Cuman karena saat ini aku pikir aku sekarang benar-benar fokusnya kerja karena kan aku mulai lagi semuanya dari nol, Bunda. Target rumah lah ya. Yes, rumah. Terus 3 anak tuh biayanya juga enggak kecil. Enggak sedikit. Ya udah fokus ke situ dulu aja, nambah 1 lagi puyeng lagi gue ntar. Udah deh. Siapa tahu kamu punya jodoh kamu provide semua anak kamu yang berikutnya kan? Oke, pertanyaannya begini. Tuh kan, kayaknya masih aduh yang ini aja belum kelar gitu kan. Iya. Jangan nambah lagi deh gitu kan. Belum kepikiran kalau sekarang. Iya. Oke. Harapan kamu buat 3 anak ke depan? Harapan aku dari dulu tuh sama mereka tuh, buat mereka tuh sama selalu dari mereka lahir sampai sekarang. Aku cuma pengen mereka sehat dan bahagia. Udah. Tok doang. Sehat dan bahagia. Bahagia nomor 1 soalnya penting gitu. Karena kalau kita punya duit juga kalau nggak bahagia juga percuma ya gitu. Nggak sehat juga. Kayak gimana gitu kan ya. Oke. Kriteria pasangan ke depan.
Ini walaupun aku tahu orang yang baru pertama kali cerai pasti lagi males cari pasangan dan pasti agak-agak pasang badan buat jangan deket-deket gue ya gitu. Tapi kalau seandainya kamu punya pasangan lagi ke depan, kriteria yang bakal kamu rubah nih, insya Allah punya pasangannya, aku bakal mencari yang begini. Contoh misalnya kayak dia harus ngurus gue misalnya. Ada nih teman gue baru cerai ya, mungkin Indonesia tahu yang cerai ini. Orang terkenal, dia gue tanya nih, kamu kalau punya pasangan lagi, kamu mau cari yang kayak gimana? Gue udah capek ngurusin pasangan, gue mau cari pasangan yang ngurus gue gitu. Jadi aku lebih ke yang bisa bikin aku merasa aman dan nyaman. Yang pasti harus menerima 3 anakmu dulu kan, nomor 1 kan. Iya, itu iya. Cuman kan mereka kan anak kan nggak sepenuhnya punya kita. Mereka juga kan nanti pasti grow up terus punya pasangan masing-masing yang kehidupannya juga bukan punya kita juga kan sebenarnya. Jadi kalau untuk pasangan hidup aku sendiri sih yang penting bisa bikin aku ngerasa aman, nyaman dan aman. Sudah, itu aja. Udah itu aja. Itu aja. Cari satpam aja kali ya. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Enggak, karena nyaman tuh menurut kamu seperti apa? Nyaman tuh apa? Nyaman. Apa sih nyaman itu? Aman dulu deh. Aman untuk. Aman tuh kayak gimana? Aman yang aku maksud adalah tadi aku bisa menjadi diri aku sendiri tanpa takut dijudge. Terus aku bisa. Itu nyaman dong. Itu kayaknya connected ya. Aman dan nyaman itu. Terus aku bisa ngomongin apapun, sharing tentang apapun. Terus aku juga merasa diterima mungkin dengan segala sisi aku yang petakilan dan apa segala macam. Naik motor mana-mana. Iya. Wow. Terus anak motor Bali nih. Kamu gak takut ya kalau di Bali tuh motoran gitu? Aku motoran terus lagi di Bali, belang banget nih. Iya makanya, apalagi kan lagi gosipnya Bali lagi banyak yang tusuk-tusukan ya? Iya lagi banyak banget. Berarti malam-malam gak berani keluar dong? Keluar sih, cuma untungnya teman aku banyak, jadi aku selalu aman pulang. Oh, jadi kalau naik motor berapa motor tuh? Bareng-bareng biasanya? Enggak, jadi kalau misalkan pergi keluar, kalau misalkan tahu pulangnya bakal malam, motor aku tinggal. Di kos? Iya. Kamu dijemput temenmu? Pulangnya sama teman gitu. Gue sih pernah loh naik motor mungkin dari Kute ke Sanur. Naik motor, balik lagi. Tapi zaman dulu gitu ya. Habis itu udah cukup sekali itu aja gue naik. 2 kali gue naik motor. Pengen rasain aja naik motor di Bali kayak gimana sih? Seru sih, kayak cepet aja. Kalau dulu kan udah macet ya. Jadi kayak cepet aja gitu. Tapi gak tau kalau sekarang. Kan macetnya lebih parah dibanding 20 tahun lalu gue naik motor ya. Enakan motoran. Iya sih. Cuman kan ya kalau ya keamanan sih agak gue takutin sih. Di malam hari terutama kan. Iya. Apalagi di sana mobil udah makin banyak ya kan. Kalau dulu mungkin mobil nggak sebanyak sekarang ya gitu. Iya. Jadi ya takut celaka aja di jalan gitu. Lo berani ya? Berani sih Bu. Satu lagi yang kelupaan, rasa damai. Aman, nyaman, damai. Itu aja. Tapi bukannya kalau nanti kamu berpasangan itu harus semuanya diusahakan? Iya, makanya diusahakan. Cuman kan kadang mungkin kalau kita ketemu yang gak cocok, pasti ada rasa kok kayaknya rungsing mulu ini tiap hari gitu loh. Jadi pengen ada rasa damai gitu loh, karena aku capek banget drama tuh udah kayak aduh udah deh, pengennya tuh yang tenang santai gitu loh. Ya begitulah Bunda. Baik ya wes, kalau gitu aku doain aja mudah-mudahan Dahlia dan 3 anaknya tetap bisa ketemu terus, jangan ada drama-drama lagi ya. Pokoknya benar-benar aku doain juga anak-anak juga nggak terlalu terkontaminasi psikologisnya melihat orang tuanya bercerai, karena anak-anak pasti akan makin gede makin bertanya-tanya dan makin kenapa bapak gue ini, walaupun mereka mungkin antara belum pernah nanya kan, mama udah pisah
Tapi udah ngomong tadi kan? Aku udah ngomong. Udah ngomong. Udah tahu berarti ya? Udah tahu. Cuma kan kamu belum tahu perasaan mereka seperti apa kan? Iya. Mungkin mereka belum bisa nyampein kali ya. Iya. Pasti namanya. Aku aja juga anak-anak, aku tahu dari anak-anak podcast sama orang lain ya. Bahwa ternyata mereka tuh sempat yang ngalami kegoncangan juga gitu loh. Ya pastilah. Apalagi waktu itu dulu masih 6 tahun kan? Aku tuh sempat dikirimin sama Fandi. Jadi anakku yang paling kecil tuh kan jadi masing-masing anakku punya WhatsApp buat aku video call tiap hari. Dia chat GPT di WhatsApp. Dia ngirimin cuman emot ini broken heart doang banyak sama emot nangis. Jadi mungkin itu salah satu cara dia untuk kayak apa ya? Sebenarnya aku lagi sedih cuman nggak bisa ngomong padahal paling kecil umur 5 tahun. Sedih. Iya itu aku nangis banget liatnya. Terus kalau aku datang ke rumah tuh dia yang paling gelendotan. Mama tapi nanti minggu depan sini lagi kan? Iya minggu depan kesini lagi gitu. Karena anakku yang paling kecil tuh paling nempel sama aku. Tapi boleh dipinjam gak sih anaknya? Boleh. Kalau misalkan aku ajak ke ini ke sini boleh. Kamu lebih beruntung lah ya. Masih oke lah ya, masih. Iya, puji Tuhannya. Iya. Ya, aku doain mudah-mudahan rumah dalam waktu 2 tahun lagi buat Dahlia insya Allah ada. Amin. Kita doain ya guys ya. Karena targetnya hari ini dia adalah kerja dan punya rumah. Amin. Dan rumahnya gede, ada kolam renangnya. Jadi anak-anak bisa berenang di situ. Amin. Gak usah begitu juga sih Bunda. Ya kan siapa tahu kan. Amin. Kayak kadang-kadang kita pengen mempersiapkan, pasti orang namanya seorang ibu pasti pengen mempersiapkan anaknya yang terbaik dong. Ya kan? Jadi bolehlah kita mimpi setinggi-tingginya dong. Iya. Mimpimu punya rumah kayak gimana? Ukuran berapa kali berapa tuh? Gak tahu kalau itu, cuman yang penting aku cuma pengen Nggak, lo sendiri pengennya rumah gede apa kecil? Justru aku tuh pengen rumah yang kayak ya udah 1 lantai aja tapi halaman yang besar. Kayak sini dong. Iya, belakangnya gede tuh. Iya, karena aku suka binatang juga. Jadi aku tuh planningnya tuh pengen kayak bawa anak-anak, terus binatang juga. Binatangnya apa aja misalnya? Aku suka anjing, aku suka kucing. Aku anjing suka sama kucing disatuin gimana ya? Enggak, bisa. Kok akur loh. Oh akur ya? Oh dari bayi akur kan? Iya, akur. Terus apapun deh, nggak tahu aku suka banget binatang. Anjing, kucing, ular, biawak nggak? Biawak tidak dong. Enggak Ular ya? aku masih suka. Oke. Oh itu bahaya. Kalau ular masih kita kandangin masih oke lah. Kalau kita sering dari kecil kita susuin dia juga jinak kok. Asal makannya kasih tikus kan. Iya. Karena aku pernah melihara ular dulu. Jadi udah tahu ya kan. Oke lah kalau gitu makasih Dahlia udah mampir ke Rumah Pejaten. Mudah-mudahan sukses dan banyak tawaran sinetronnya atau film. Amin. Makasih. Pokoknya tetap baik sama anak-anak. Iya. Amin. And thank you and see you in the next content. Bye bye. Bye bye.